Welcome to Suara Hair Channel. Misalkan saya ngasih soal, kalau siswa saya kebingungan, saya masih senang. Apaan, apa pendidikan sekarang kok online, orang bayar kok malah online. Bagaimana membuat kelas menarik tadi sudah disampaikan Diana. Sekarang ketika tidak tatap muka, ya, kan ada pengalaman baru yang tidak terduga. Pernah sekonyol apa sih pengalaman yang sekonyol atau semenarik apa pengalamannya Ria ketika pembelajaran tidak tatap muka, terutama kan pernah pakai Zoom ya yang pakai interaksi langsung, apa yang terjadi? Biasanya yaitu Pak, kalau pada saat pakai Zoom itu ada yang siswa yang emang ada beberapa yang siswa yang tertarik, ada yang pastinya itu ada yang ngantuk. Gitu. Nah yang di kelas sih kan ngantuk gitu. Iya, apalagi kalau Zoom kan nggak bisa langsung ditegur Pak, maksudnya kita nggak bisa memonitor satu persatu kan Pak. Beda kalau di kelas ngantuk ya udah tahu dulu sana ke belakang dulu gitu. Kalau yang mengesankan itu kalau video, saya membuat video kan biasanya saya membuat video terus jeda, saya beri tugas dari video itu, terus saya membuat video lagi. Nah itu sebelum saya membuat video siswanya udah minta Pak nagih ke saya. Nah itu yang bikin lagi bocah gurunya durung siap-siap durung butuh waktu. Apa dipikir bikin video itu gampang? Lah itu gitu. Pak, makanya terus akhirnya saya suruh mereka buat video. Bu, ternyata buat video susah ya Bu. Nah iya makanya hargai gurumu atau siapapun yang memberikan produk atau suatu hasil karyanya gitu. Jadi mereka tahu rasanya. Sekarang saya tarik ke kamu dulu. Siapa yang menginspirasi dia kemudian pengen jadi pengajar? Datang dari keluarga dulu? Ya. Enggak, bapak ibu? Usaha semua. Apa ya Pak? Mungkin karena saya dulu waktu SMA. SMA di mana? SMA 2. SMA 2. Semarang. Oh, SMA 2 Semarang. Muridnya Bapak Teguh Wibowo ya. Yes. Mas Teguh apa kabar? Kapan sampai perlu duduk di sini juga ya? Mas Teguh itu senior saya di banyak tempat, di UNES, di KIM, di SSN terusnya. Sangat. Ya. Oke, lanjut. Terus di Sendang Gua sana ya? Iya, Sendang Gua. Karena mungkin saya waktu SMA masuk ke perkuliahan itu saya tidak ada gambar Pak. Sejujurnya saya tidak ada gambar mau masuk jurusan apa Pak. Bahkan masuk perguruan tinggi mana nggak tahu. Kalau itu sudah diwanti-wanti orang tua Pak, harus di Semarang, karena anak cewek. Terus saya memilih jurusan yang ada hitung-hitungannya. Gitu. Terus akhirnya saya mau Kenapa kok milih ada hitung-hitungannya? Karena ketika SMA pelajaran hitung-hitungan lumayan bagus atau iya, dari SD sampai SMA yang paling bagus hitung-hitungan semua Pak. Yang hafalan saya rada kurang suka, bosan ya Pak. Bahaya ini, calon istri yang bahaya nih, banyak hitung-hitungan. Ya. Terus akhirnya saya milih fisika. Terus fisika kan ada yang pendidikan, ada yang murni Pak. Terus saya mikirnya kayaknya lebih lebih bergunanya, langsung ke masyarakatnya, lebih ke pendidikan, ke gurunya. Akhirnya saya memilih pendidikan fisika dan akhirnya jadi pengajar gitu. Ada orang yang kalau saya jadi guru, saya pengen jadi yang seperti ini nih, entah guru, entah dosen, entah apa yang kamu bayangkan. Ini guru keren, ini dosen keren. Siapa? Kalau guru keren siapa? Kalau dosen keren siapa? Kalau guru keren dulu guru waktu SMP. SMP mana? SMP 6 Semarang. SMP 6, oke. Ya, itu dulu ada guru matematika namanya Pak Sukan.
satu kelas itu belum tentu bisa mengerjakan soalnya beliau. Dan Kenapa? Karena sulit. Iya, karena sulit Pak. Di situ hanya saya yang bisa. Nah, itu yang membuat saya menjadi kebanggaan. Maksudnya gimana caranya menjadi guru yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Wah, ini alasan yang aneh. Pengen jadi guru sih angel. Karena di kelas kalau misalkan saya ngasih soal, kalau siswa saya kebingungan, saya langsung bahagia. Ini guru yang nggak suka ada muridnya bahagia. Tapi kalau masukkan mereka, ini inspirasimu ini. Tapi kalau akhirnya mereka jadi bisa mencari solusi dari soal itu, malah saya yang acungin jempol. Nah itu berarti benar-benar bisa. Artinya sama-sama belajar. Iya. Guru belajar membuat soal yang sulit, siswa belajar memecahkan soal yang sulit. Apa ini jelasin tadi? Kalau dosen, siapakah dosen yang menurut Ria ini keren? Itu ada dosen fisika tapi mengajarnya bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris dalam fisika. Ya sama dengan Pak Sultan, soalnya sulit gitu. Enggak. Ya. Karena saya suka karena beliau friendly, juga mengajarnya enak di kelas, aksen bahasa Inggrisnya itu mudah diterima mahasiswa, dekat dengan mahasiswa. Jadi ya mungkin salah satunya karena saya juga dekat dengan beliau kan Pak. Jadi kalau dulu waktu seminar saya diajakin, disuruh jadi MC di seminar ya oke. Terus akhirnya ya saya pengen menjadi sosok pengajar yang dekat dengan siswanya, dekat dengan anak siswanya, peserta didiknya. Jadi nggak perlu harus tegang gitu kan Pak. Jadi perpaduan antara Pak Sulkan sama satu bikin ini perpaduan yang nggak nyambung. Ya, Nggak nyambung. Satunya pengen dekat dengan siswa, friendly, tapi yang satunya pengen bikin soal yang sulit. Kayak orang yang pengen bersahabat tapi merepotkan sahabatnya. Loh, malah jadi bersahabat Pak, ya. karena susah. Oke, saya lanjutkan. Adakah yang diharapkan ya berkait dengan pendidikan? Apa pengen jadi sesuatu macam apa? Pengen bikin sekolah atau pengen kuliah lagi atau semacam? Banyak sih Pak kalau saya. Hitung-hitungan masuk tapi ya. masuk. Kalau lulus kuliah dulu saya sebenarnya pengen kuliah lagi gitu. Saya udah mencoba beasiswa LPDP itu sudah sampai tahap akhir, tinggal pengumuman akhir itu saya gagal. Saya patah hatinya lebih karena itu ketimbang tidak diterima PNS Pak. Ya. Nah itu karena harapan saya emang dulu pengen kuliah lagi. Terus panjang berjalannya waktu, ini saya lebih menikmati menjadi guru sih Pak. Lebih tahu ilmu saya sudah bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bertemu siswa-siswa banyak, ketemu menjalin silaturahmi dengan guru-guru yang lain juga. Ya saya menikmati sih Pak. Ini sambil saya mengembangkan usaha saya di bidang pendidikan juga. Bimbel. Apa namanya itu? Bimbel Rumah Ilmu Akselerasi. Rumah Ilmu Akselerasi. Kalau disingkat apa itu? RIA. Jadi pinter ini cara bikin nama itu. Rumah Ilmu Akselerasi. Rumah ilmu. Ada kaitannya dengan UNES ini, Rumah Ilmu. Ya, jadi kalau alumnus UNES ya begini, menjunjung nama baik UNES, termasuk menyematkan nama Rumah Ilmu di nama usahanya. Biar dapat berkah ya. Ya, kecipratan kesuksesannya lah Pak. Oke. Nah, pengen jadi semacam apa Rumah Ilmu Akselerasi ini? Atau pengen jadi lebih gede, punya cabang di Indonesia Raya atau semacam apa? Inginnya itu, tapi untuk waktu dekat ini lebih pengen mengembangkan dalam bentuk digital. Nah, karena sesuai dengan perkembangan zaman ini ya. Karena ini juga pandemi juga kan Pak, membatasi orang untuk bertemu. Terus saya ini mengembangkan seperti les online atau pembahasan online. Jadi lebih ke digital. Kalaupun misalkan selanjutnya untuk tempat
tempatnya tidak terpaku hanya misalkan papan tulis, meja, tapi saya buat seperti inilah, ada meja, terus ada jangan seperti ini, nanti saya pakai apa? Bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi lebih enak siswanya ketimbang dalam satu kelas banyak orang, terus guru menerangkan, itu apa bedanya dengan sekolah? Saya mikirnya seperti itu. Gitu. Nah, terakhir nih, barangkali ada pesan kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua siswa, bagaimana? Karena proses pembelajaran di rumah ini barangkali akan masih berjalan cukup lama lagi. Iya. Apa nih yang harus dipersiapkan oleh siswa, guru, orang tua dalam situasi seperti ini menurut? Kalau guru pastinya harus menyiapkan metode pembelajaran yang tepat untuk muridnya ya Pak. Karena emang harus menyesuaikan keadaan, menyesuaikan perkembangan zaman, yang tidak harus melulu kita menerangkan tatap muka di kelas, tapi juga harus tahu perkembangan digital yang berkembang saat ini. Terus untuk siswanya harus rajin Mbak, jangan malah semakin lama makanya semakin loyo. Nah itu mau bagaimana keadaannya, mau bagaimana suasananya, kalian harus belajar, harus rajin, jangan takut untuk terpengaruh untuk malah jadi malas, terpengaruh untuk isu-isu pendidikan sekarang kok online, orang bayar kok malah online gitu kan Pak. Nah kalian harus tahu sudut pandang yang berbeda, jangan hanya melihat dari sudut pandang kalian saja, tapi harus tahu sudut pandang kira-kira harusnya itu yang dipinginkan ini seperti ini. Nah kalian harus tahu sudut pandang lain selain sudut pandang kalian. Oke. Kalau untuk orang tua. Nah untuk orang tua harus mensupport anaknya, baik untuk mendampingi mereka belajar di rumah, ataupun menyediakan sarana prasarana, walaupun memang tidak semua orang tua bisa menyediakan keseluruhan ya Pak. Paling enggak mereka mensupport lah, tidak malah ada beberapa orang tua yang mereka malah rasa melu dodolan wae. Sinaune ning omah iso ngongko wae gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi orang tua juga harus mensupport penuh. Oke, terima kasih Miss Ria atas kunjungannya di ruang tamu kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa dipetik oleh penonton. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia untuk menonton di ruang tamu. Ini edisi perdana ruang tamu, tempat kita mengobrol banyak hal dengan berbagai orang. Yang pertama ini tamu saya, Nur Ada Khairiyah, guru fisika salah satu sekolah negeri, SMA negeri di kota Semarang. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Jika ada manfaat yang ada itu, silakan share ke orang lain. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, atau memberikan komen. Silakan tambahkan komen di bawah ini untuk apa yang mesti saya perbaiki lagi berkait dengan konten ruang tamu ini. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heran Permana, berbagi cahaya.